Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauresi Maulana dengan NIM 2015 1050 1020. Di sini saya akan menjalankan presentasi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan yang berjudul Peternakan Sapi Potong berbasis pakan kering yang ada di Desa Kampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sapi sendiri merupakan hewan ternak yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil susunya maupun diambil dagingnya sebagai kesibukan atau memenuhi kebutuhan dalam kesehariannya. Khusus untuk sapi potong sendiri dibudidayakan untuk diambil dagingnya yang kemudian dijual. Di tahun lalu atau tahun 2020 populasi sapi potong sendiri di Indonesia mencapai 17.000 ekor. Akan tetapi dengan populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu perlulah dilakukan proses manajemen dalam kegiatan budidaya sapi potong supaya sapi potong itu sendiri bisa dan cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya menjalankan wawancara kepada narasumber, yaitu Bapak Nanang, pria berusia 41 tahun yang letaknya di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Dalam budidaya sapi potong miliknya, Pak Nanang menerapkan proses-proses manajemen dalam budidaya sapi potong itu sendiri. Proses-proses manajemen itu sendiri dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengevaluasian. Dari kegiatan manajemen ini mencakup seluruh elemen-elemen yang termasuk dalam proses produksinya, seperti input produksi, kemudian teknologi yang diterapkan, sumber daya manusia, serta dari segi pemasarannya. Yang pertama saya jelaskan yaitu input produksi. Nah, dari input produksinya ini kita nanti akan memilih input seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, seperti contoh halnya pada peternakan milik Pak Nanang ini, beliau memilih sapi-sapi atau bibitan-bibitan sapi yang memiliki prospek baik untuk digemukkan, seperti sapi limosin, simental, sapi Brahman, sapi peranakan, dan juga sapi hasil persilangan. Nah, setelah ditentukan hasil bibitannya, kemudian dilakukan pengorganisasian, yaitu dengan cara memilih sapi jantan. Sapi jantan ditujukan karena sapi jantan cenderung lebih memiliki proses pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan sapi betina. Kemudian dari segi pakan, Pak Nanang ini menerapkan pakan kering ya, yang didapat dari limbah pertanian sekitar daerahnya. Nah, tujuan mendapatkan suplai pakan dari lingkungan sekitarnya yaitu supaya beliau lebih mudah dalam hal menjangkau atau memantau, kemudian mempermudah proses pengiriman dan harganya yang relatif lebih murah. Serta hasil limbah-limbah pertanian ini nantinya dapat memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh sapi-sapi milik beliau. Kemudian perencanaan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan pengawasan dan pengevaluasian teknologi. Pada budidaya sapi milik beliau menerapkan teknologi fermentasi pakan kering. Fermentasi pakan kering ini sendiri bahan bakunya atau bahan dasarnya itu beliau dapat dari limbah-limbah pertanian sekitar yang kemudian beliau manfaatkan atau beliau olah atau beliau fermentasi menjadi pakan kering. Nah, pakan kering sendiri sangat bermanfaat bagi beliau, apalagi di masa-masa hujan seperti sekarang, di mana beliau semakin susah mencari rumput. Pakan kering ini sendiri nantinya mampu menjadi solusi ketika beliau susah mencari rumput. Kemudian perencanaan sumber daya manusia. Beliau memperkerjakan putranya atau anaknya itu sebagai pekerja atau membantu beliau dalam proses budidayanya. Mengapa beliau memilih putranya sendiri? Karena beliau mempertimbangkan upah yang diberikan. Nah, semisal beliau memperkerjakan anaknya, beliau tidak perlu merogoh koceknya untuk membayar orang lain dalam membantu proses budidayanya.
Akan tetapi mulai dari input produksi, terus teknologi dan sumber daya manusianya mengalami kendala ya. Nah, dengan adanya kendala itu nanti bisa dilakukan pengawasan supaya meminimalisir kendala yang ada. Kalau kita tahu kan namanya sapi itu kan makhluk hidup, kemudian manusia itu juga makhluk hidup, jadi memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Kalau untuk sapi sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk mengalami sakit ya, yang namanya juga makhluk hidup. Nah, jika demikian, maka dilakukanlah proses evaluasi, yaitu menganalisis kendala dan resiko yang ada dalam budidaya miliknya, kemudian dikembangkan untuk menjadi lebih baik supaya dalam proses budidayanya itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang analisis usaha. Dari analisis usaha itu ada biaya produksi dan juga keuntungan. Yang pertama saya bahas adalah biaya produksi. Total biaya produksi didapat dari biaya variabel yang dijumlahkan dengan biaya total. Nah, biaya variabel itu sendiri bermacam-macam, bisa saja dari pemilihan biaya untuk membeli bibit, biaya untuk pembelian pakan, obat-obatan dan sebagainya. Sementara untuk biaya total itu sendiri didapat dari hasil renovasi kandang. Nah, berdasarkan peternakan milik Pak Nanang, beliau selama 1 tahun mencapai biaya totalnya itu yaitu sekitar 54.940.000 per tahun. Sementara itu penerimaan yang beliau dapat yaitu dari produk primer dan produk utama dan juga produk sampingan. Produk utamanya tentu jelas yaitu sapi siap potong. Sementara itu produk sampingannya itu berasal dari pupuk kohe atau kotoran hewan. Total selama 1 tahunnya beliau mendapatkan penerimaan sebesar Rp98.500.000. Nah, dari total biaya dan juga total penerimaan itu sendiri nanti bisa dikurangkan untuk menentukan keuntungan yang didapatkan. Nah, dari proses pengurangan tersebut didapatkan keuntungan sebesar Rp41.010.000. Setelah kita melakukan perhitungan tersebut, kita juga melakukan proses perhitungan RC rasio untuk menentukan kelayakan usaha yang akan dijalankan. RC rasio sendiri bisa dilakukan dengan cara membagi antara penerimaan total dan juga biaya total. Berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, RC rasio yang didapatkan yaitu 0,7%. Nah, dengan RC rasio sebesar ini tentunya usaha milik Pak Nanang ini belum layak dilaksanakan. Nah, nanti kita akan identifikasikan kenapa usaha tani yang dilakukan oleh Pak Nanang itu bisa kurang dari kata layak ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemasaran sapi potong. Pemasaran sapi potong ini dapat melalui 2 arah, yaitu secara langsung dari peternak ke konsumen dan juga melalui perantara. Nah, lembaga perantara yang berperan dalam hal ini yaitu Molang. Molang itu bisa disebut juga dengan BNT ya. Beliau bertugas untuk mempromosikan atau mengenalkan produk sapi siap potong kepada konsumen. Nah, kembali lagi, identifikasi permasalahan yang menurut saya menjadikan usaha peternakan milik Pak Nanang itu kurang layak untuk dijalankan, yaitu yang pertama dari segi pemasarannya. Ada kaitannya dengan yang tadi. Biasanya Molang ataupun Belanda itu memiliki trik-trik atau cara-cara atau kecurangan yang dilakukan dalam mentafsir harga atau mentafsir bobot sapi, sehingga sapi itu bisa dijual dengan harga yang sangat murah, yang kemudian keuntungan yang didapatkan oleh Pak Nanang itu semakin sedikit. Kemudian saya akan membahas tentang masa produksinya. Nah, sebenarnya sapi potong itu kalau yang berjenis kelamin jantan itu bisa digemukkan selama 3 sampai 6 bulan saja. Sementara itu Pak Nanang menggemukkan sapi jantannya itu selama 1 tahun. Dengan proses yang semakin lama ini tentunya menjadikan input produksi atau biaya pakannya itu lebih banyak atau lebih mahal, sehingga dapat mengurangi keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga yaitu dari sistem penjualannya. Beliau hanya menerapkan sistem penjualan berdasarkan tafsir bobot. Nah, dengan tafsir bobot ini kita tidak bisa tahu timbangan real sapinya itu berapa. Jadi ini nanti akan dimanfaatkan oleh molang atau peternak atau perantara untuk menipu, bukan menipu sih, untuk melakukan menemukan celah dalam hal mentafsir bobot yang lebih ringan seperti itu. Nah, kemudian solusi yang bisa saya
yang bisa saya berikan supaya usaha peternakan sapi potong milik Pak Nanang ini layak, yaitu mempersingkat masa produksi. Seperti yang saya bilang tadi, sapi potong itu bisa saja 3 sampai 6 bulan sudah panen. Yang kemudian yaitu merubah dari sistem pemasarannya dari sistem kasir merubah ke sistem pemasaran timbang hidup. Dengan timbang hidup ini kita nanti akan tahu apa itu namanya bobot real sapi yang kita punya itu berapa. Jadi untuk penjualannya itu lebih pas gitu, lebih enak di hati dan juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti itu.